Direvisi atau dihilangkan? Ambang batas itu harus dihilangkan. Oke. Harus dihilangkan. Kalau direvisi nanti direvisi menjadi 25% malah. Harus dihilangkan. Hilangkan ya? 0%. 0%. Untuk Indonesia lebih baik. Oke, ya kan? PT 0%. Begitu banyak kontradiksi yang diakibatkan aturan ambang batas 20%. Iya. Jadi menurut saya ini rakyat sudah harus diberi karpet merah ya Oke. untuk memilih calon yang terbaik ya, calon presiden dan wapresnya. Konsekuensi logisnya ya dihapuskan presidensial threshold, dan kita sebagai anak muda mengharapkan juga polarisasi efek dari pilpres yang lalu itu bisa terhapus dengan adanya PT 0% ini. Saya kira sudah selayaknya MK mendengar. Kalau selama ini alasannya bahwa sudah ada gugatan yang berapa kali 2%, tapi ini gugatan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Gugatan seluruh rakyat Indonesia ini yang diwakilkan paling tidak representasi DPD. Seolah-olah kalau menggugat ini hanya Refli Harun saja. Iya. Ternyata lebih lagi. Kami semua menantang Mahkamah Konstitusi untuk menggelar sidang ini se-fair-fairnya. Ada Pak Tamsil Lindrung, Edwin Pratama, dan juga Fahira Idris dari Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kemarin saya mewakili dua anggota Dewan Perwakilan Daerah, sekarang Bung Ahmad Yani yang menjadi lawyer dari 3 anggota DPD. Dan rencananya semua anggota DPD akan mengajukan judicial review. Saya bilangnya Daeng biasanya. Daeng Tamsil sudah dimajukan tadi? Sudah, lagi proses. Lagi proses ya? Apa argumentasi yang paling mendasar dari permohonan Daeng Tamsil, Bu Fahira, Uni Fahira dengan Pak Edwin? Ya, kita ingin menyajikan sistem pemilu yang ideal, karena itu pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini saya kira ini harus direvisi. Direvisi atau dihilangkan? Ambang batas itu harus dihilangkan. Oke. Harus dihilangkan. Kalau direvisi nanti direvisi menjadi 25% malah. Harus dihilangkan. Hilangkan ya? 0%. 0%. Untuk Indonesia lebih baik. Oke, ya kan? PT 0%. Pertanyaannya kenapa untuk Indonesia lebih baik? Dasar argumentasinya apa? Ya, karena supaya dengan demikian figur-figur terbaik di Republik ini berpeluang untuk maju dan menjadi calon presiden. Oke. Jadi tidak ada satu kelompok yang hanya berdasarkan pertemuan-pertemuan informal beberapa orang mengambil putusan ini 2 orang ini saja yang akan diajukan, 2 pasang ini, dan itu berdasarkan pertemuan-pertemuan yang hanya karena kuasa uang yang mengakibatkan itu. Oke, jadi jangan sampai calon presiden atau calon pemimpin dari 200 lebih 50 juta rakyat Indonesia hanya ditentukan oleh 1-2 orang saja ya. Iya, betul. Dan itu pun di balik pintu. Di balik pintu, tidak dibicarakan secara transparan. Nah, jadi tolong dengarkan partai-partai besar. Mungkin ada tambahan dari Uni Fahira Idris? Terima kasih Bang Refli. Bang Refli, begitu banyak kontradiksi yang diakibatkan aturan ambang batas 20%. Iya. Jadi menurut saya ini rakyat sudah harus diberi karpet merah ya Oke. untuk memilih calon yang terbaik ya, calon presiden dan wapresnya. Ya, dan ini juga tuntutan ini kan sudah begitu meluas ya, begitu banyak aspirasi yang kami dapatkan dari universitas-universitas yang kami datangi selama bertahun-tahun ini ya. Mudah-mudahan ini dukungan terus mengalir ya. Kami dari DPD RI selalu ada di depan untuk rakyat ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan ini bisa berhasil. Kira-kira nanti selain ini gelombang kedua, ada gelombang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya? Insya Allah kita bikin gelombang sampai berhasil. Oh, sampai berhasil ya. Jadi kita harus membuktikan. Oke, ada 30 gugatan ya. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Edwin? Silakan. Pak Edwin dari Riau. Iya.
Saya dari Riau dan mewakili anak muda ya. Memang usia berapa? Sekarang 32. Waduh, 32 tahun ya. Kita mesti menyadari bahwa pemilihan umum serentak ini konsekuensi logisnya ya dihapuskan presidensial threshold, dan kita sebagai anak muda mengharapkan juga polarisasi efek dari pilpres yang lalu itu bisa terhapus dengan adanya PT 0% ini. Nah, dari sisi masyarakat secara umum yang sudah kami tanyakan satu persatu ya, walaupun banyak di Provinsi Riau, kita berharap dan masyarakat berharap ada pemimpin-pemimpin baru, seperti pemimpin yang kita semua punya dulu banyak, Bang. Oke, seperti Tamsil Lindrung maksudnya. Bisa saja, siapapun kita. Edwin dari sendiri ya. anak muda pun bisa. Oke. Jadi tidak Ahmad Yani dari Partai Masumi. Dia akan mengajukan gugatan sendiri. Oke ya, Masumi juga ya, sobat daerah sekalian. Silakan terus. sebagai anak muda kami concern untuk bicara tentang PT 0%. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara kita. Oke. Silakan Bung Yani, mungkin dari perspektif hukumnya yang Bung Yani lihat. Ya, saya kira PT Presidential Threshold ini tidak punya pijakan. Presidential Threshold ini tidak punya pijakan yuridisnya, karena dia bertentangan betul dengan pasal 22I Undang-Undang Pemilu, yaitu pemilu yang dilakukan jujur dan adil. Oke. Dengan PT itu mendiskriminasi partai Oke. politik. 2019 yang lalu ada beberapa partai politik yang didiskriminasi. Partai Bulan Bintang Oke. dan Partai Persatuan Partai Partai Keadilan KPI, Bersatu, ya, PKPI, ya. yang ikut pemilu 2014. Partai Garuda, Partai Garuda, Perindo, PSI Karya, juga. dan PSI. PSI itu partai Pak Jokowi kan? Ya, sama-sama dia tidak dapat mengusung. Oke, ya Oleh ya. karena ya. itu saya kira sudah selayaknya MK mendengar. Kalau selama ini alasannya bahwa sudah ada gugatan yang berapa kali 12 tapi ini gugatan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Gugatan seluruh rakyat Indonesia ini yang diwakilkan paling tidak representasi DPD-DPD. Iya. Karena DPD-DPD ini mewakili seluruh Indonesia dan jumlah legitimasinya lebih tinggi daripada anggota DPR. Oke. Paling tidak jumlah pemilih anggota DPD itu sama dengan jumlah pemilih anggota DPR. Fraksi DPD itu lebih besar. Iya, enggak, maksudnya seluruh rakyat Indonesia yang memilih kemarin ya. Sepertinya MK ini akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi saya kira Maksudnya dissenting opinion, Husnul khotimah itu apa? Selama ini tidak selama ini saya kira membuat kesalahan. membuat kesalahan. Oke. Kecuali dua, saya harus beri apresiasi. Hmm. Saldi Isra Dan sama Soehartoyo. Soehartoyo. Oke. Dan saya kira Saldi Isra sama Soehartoyo selama sekian tahun di dalam ini saya kira berhasil memberi pengaruh kepada teman-teman yang lain. Insya Allah ya. Insya Allah, karena saya tahu betul kami membaca apa yang menjadi dissenting opinion dia itu betul-betul saya sangat terharu melihat sebuah alasan yang sangat logis. Oke. Sayang sekali beberapa anggota MK lainnya itu tidak memiliki pendapat yang sama dengan beliau. Dan Padahal insya Allah nanti mereka akan ikut dua orang itu ya. saya kira dua orang ini akan diikuti oleh mayoritas Insya Allah, insya Allah. anggota tersebut. Insya Ini Allah. menjadi harapan kami sehingga kami datang ke sini melihat ada celah yang sangat memungkinkan untuk perjuangan kita ini berhasil. Saya yakin beliau tentu ingin membuat legacy, tidak ingin mewariskan sistem pemilu yang carut-marut, yang setiap kali pelaksanaan pemilu meninggalkan permasalahan yang begitu besar, baik itu korban maupun dengan sistem yang memang kita nilai. Hampir seluruh akademisi kami berkeliling di seluruh Indonesia, baik itu dari pakar-pakar hukum maupun pakar ilmu pemerintahan, rata-rata berpendapat seperti itu. Seminar nasional yang dilaksanakan di Surabaya sampai juga pada kesimpulan yang sama. Asosiasi Profesor Indonesia yang DPD juga melaksanakan kerjasama dengan mereka juga berpandangan yang sama. Iya. Penghapusan presidensial threshold. Jadi sobat daerah sekalian, kami semua menantang Mahkamah Konstitusi untuk menggelar sidang ini se-fair-fairnya, ya kan? Jangan main tolak-tolak di awal. Agar bisa kita tunjukkan bagaimana argumentasi seluruh rakyat Indonesia ini yang mendukung 0% ya. Tidak hanya rakyat Indonesia, sekarang dukungan itu menyebar. Ketua KPK pun mendukung. Jadi tidak Ya. hanya kayak seperti kemarin, seolah-olah kalau menggugat ini hanya Refli Harun saja. Iya. Ternyata lebih lagi, DPD secara kelembagaan sudah mendukung. Anggota DPD Ada Refli, ada Firly. ada Refli dan ada Firly, Nah, Ketua KPK. Semua dari Sumatera Selatan semua.